Hari ini saudara kita akan teruskan serial khotbah kita dari kitab Daniel, tahta-tahta penghakiman. Daniel pasal 7 ayat 9 sampai 12, mari kita membaca bersama-sama 1, 2, 3. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya. Karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu, aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan di binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Berbahagialah mereka yang membaca firman, yang mengerti firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya. Suatu kali saudara ada 2 orang hakim, katakanlah namanya Hasan dan Utsman. Mereka berdua ngebut di jalanan dan dua-duanya ditangkap polisi dan polisi memberikan tiket kepada Hasan dan Utsman. Tiba saat pengadilan, ternyata tidak ada yang hadir. Jadi kedua hakim itu menunggu-menunggu dan berkata satu dengan yang lain. Karena tidak ada yang hadir, mari kita saling menghakimi. Kamu menghakimi saya dulu, nanti saya dihakimi sama kamu. Lalu Hasan bilang, oke lah. Lalu Hasan dulu dihakimi oleh Utsman. Utsman jadi hakimnya, pakai toga. Dan kemudian Utsman berkata, apakah kamu mengaku bersalah bahwa kamu telah ngebut-ngebut di jalanan? Lalu Hasan mengatakan, ya Pak Hakim, saya mengaku salah. Baik, karena kamu mengaku salah, kamu didenda $50 dan mendapat surat peringatan dari pengadilan. Nah, diterima. Nah, lalu hakimnya turun, salam sama si Hasan, si Utsman ya, dan mengatakan, kasusmu selesai. Nah, sekarang giliran katanya, ya. Lalu Hasan yang naik, Utsman yang turun. Satu pakai toga, satu buka toga. Lalu Hasan bertanya, apakah kamu mengaku kamu telah bersalah ngebut-ngebut di jalanan? Lalu Utsman bilang, ya Pak Hakim, saya mengaku salah. Kemudian Hasan pikir-pikir, kasus ngebut-ngebut di jalanan akhir-akhir ini sudah bertambah banyak. Banyak pengendara-pengendara yang tidak bertanggung jawab. Sehingga kasusnya bertambah. Barusan 15 menit yang lalu, sudah ada kasus terakhir di sini. Dan kamu orang yang kedua. Itu sebabnya kamu didenda $250 dan masuk penjara 7 hari. Kaget. Dia mengatakan, hei itu tidak adil tahu nggak? Saudara, ini hanya humor tentang 2 orang hakim yang saling menghakimi. Yang satu klaim tidak adil. Namun saudara, dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, bukan saja humor. Kita lihat kasus-kasus pengadilan dan penghakiman yang tidak adil. Atau saudara sendiri mengalami ketidakadilan itu. Penghakiman, pengadilan yang dilakukan oleh manusia, siapapun dia. Hakim lulusan manapun dia. Punya pengalaman berapa banyak pun di dunia, ya. Punya pangkat berapa tinggi pun dalam hal penghakiman dan pengadilan, tetap tidak sempurna dan seringkali itu tidak masuk akal, seringkali itu membuat kita berkata tidak benar, seringkali membuat kita berkata tidak adil. Amin. Hanya ada satu pengadilan dan penghakiman yang maha adil dan maha benar, dan itu adalah penghakiman dari Tuhan sendiri. Itu yang kita baca hari ini.
Itu yang kita baca dalam teks kita Daniel 7 ayat 9 sampai 12 tadi. Setelah Daniel melihat 4 binatang atau makhluk yang muncul dari permukaan laut, lambang dari pemerintahan di bumi ini, dia melihat ada tahta-tahta pengadilan yang maha adil, yang maha benar, yang ditujukan kepada keempat binatang itu, khususnya kepada si tanduk kecil, yang minggu lalu kita sudah pelajari adalah simbol dari si antikristus. Nah, dalam ayat 9a Daniel melihat tahta-tahta penghakiman itu diletakkan di sana. Saudara, istilah tahta-tahta di situ ditulis dalam bentuk jamak. Lebih dari satu tahtanya. Tahta-tahta berbentuk jamak. Tapi yang duduk di atasnya itu adalah berbentuk tunggal. Yaitu si yang lanjut usianya. Artinya apa? Cuma ada satu Tuhan. Cuma ada Allah yang Esa, yang kita kenal Allah Tritunggal, yang hari ini diwakili oleh Yesus Kristus, satu-satunya hakim segala hakim, yang akan mengadili semua umat manusia, iblis dan antek-anteknya di muka bumi ini. Istilah yang lanjut usia bukan menunjukkan bahwa si hakim itu, Kristus itu, Allah Tritunggal itu seperti kakek tua yang sudah lanjut usianya, bukan. Istilah lanjut usia dalam literatur Timur Tengah pada zaman itu artinya yang paling dihormati, yang paling tua, dituakan, yang paling mulia, yang paling bijaksana, yang paling tinggi, pemimpin yang terbesar. Itu maksudnya yang lanjut usia. Mirip dengan istilah Indonesia. Kalau yang kita tuakan kita panggillah Bapak Tua, Penatua, ya, Ketua, betul nggak? Istilah di sini yang lanjut usia, yang dituakan itu artinya yang paling mulia, yang paling bijak, yang paling tinggi, yang paling dihormati. Siapa dia? Pastilah Tuhan Allah yang maha tinggi. Pastilah Tuhan Allah yang maha kuasa yang akan menghakimi semua di muka bumi ini. Dialah Yesus Kristus. Nah, Daniel mengatakan dia melihat pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Sekali lagi itu adalah lambang, simbol dari kekudusan, kesucian, kebenaran, dan Tuhan yang tak bercacat sama sekali. Istilah kursinya dari nyala api dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar, ayat 9c, itu adalah simbol dari hadirat Allah yang maha besar. Pengadilan Allah yang maha menakutkan, bagaikan api yang bisa menghanguskan apapun di muka bumi ini. Lalu istilah sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, ayat 10a, itu adalah lambang dari jalannya pengadilan. Jalannya penghakiman, bagaikan api yang tak terhampiri oleh siapapun. Penghukuman dan pengadilan yang bisa menghanguskan, bahkan melenyapkan mereka yang sungguh-sungguh melawan Allah dan menentang firman-Nya. Nah, konteksnya siapa yang dihakimi? Konteksnya di sini adalah keempat binatang yang muncul, yang mewakili pemerintahan di muka bumi ini. Dan si tanduk kecil, yaitu simbol dari antikristus. Saudaraku, kita bersyukur dengan gambaran ini, visi yang dilihat oleh Daniel. Sebab suatu hari kelak, semua pemerintahan di muka bumi ini, termasuk si antikristus dan antek-anteknya, yang sengaja melawan Tuhan, yang sengaja menentang Tuhan dan menentang gereja Tuhan dan melawan firman-Nya, akan menghadap pengadilan yang terakhir. Pengadilan yang menakutkan sekaligus pengadilan Allah yang menghanguskan. Saya baca kesaksian seorang pendeta, saudara mungkin pernah dengar namanya, Pak Andar Ismail.
Seorang pendeta yang sangat terkenal, pengkhotbah yang baik, penulis yang baik, saya suka baca buku-bukunya. Dia ceritakan waktu suatu hari dia studi sabbatical ke Belanda, 1 semester, dapat liburan dari gereja 1 semester ke Belanda. Ya, dia di STT Leiden di situ, ya, setengah tahun itu hanya untuk self study, baca-baca di perpus. Kadang-kadang baca bosen setengah hari, kemudian dia madol, dia lari ke Sentral Amsterdam, stasiun Sentral Amsterdam. Dia katakan di situ itu banyak sekali toko-toko, tempat turis belanja. Saudara yang pernah ke Belanda tahu itu ramai sekali. Ya, di depan gereja, ya, di depan Sentral itu ada toko-toko, bukan toko besar, toko kecil, ya, gang-gang kecil. Tapi turis banyak, ya, karena di situ banyak souvenir-souvenir, ya, banyak hal-hal yang menarik. Dia suka jalan-jalan ke situ. Nah, suatu kali pas di gang-gang kecil itu dia lihat ada sederetan toko-toko khusus menjual barang-barang yang berkaitan dengan Alkitab. Entahkah lukisan, entahkah banyak hal lah yang berkaitan dengan kekristenan. Tapi dia kaget sekali. Ternyata Belanda begitu terbuka, menjual banyak sekali lukisan-lukisan dan buku-buku dan barang-barang yang sengaja melecehkan kekristenan. Sengaja melecehkan Tuhan Yesus. Dia kaget sekali, misalnya dia bilang dia lihat sebuah lukisan perjamuan kudus. Yesus dengan 12 murid-muridnya. Tapi lukisan itu semuanya rasul-rasul, ya, dan Tuhan Yesus yang memimpin perjamuan itu bugil telanjang bulat. Jelas melecehkan. Tapi dijual secara umum. Ada lagi lukisan seorang wanita yang menangis lalu menyeka kaki Yesus, tapi bukan dengan rambutnya, tapi dengan payudaranya yang telanjang, bugil juga. Ada Maria dan Marta, 2 saudara yang mendengarkan Yesus khotbah, menengadah, taruh dagunya di paha Yesus, dan buah dadanya juga di paha Yesus, dan semuanya bugil. Gila-gilaan. Dia kaget sekali, dia bilang, Belanda seterbuka ini menjual barang-barang yang melecehkan Yesus dan di depan gereja. Dia panas, dia pulang cerita ke teman-temannya di asrama. Teman-temannya ketawain dia, kamu kuno katanya. Di sini ada yang lebih mengerikan. Coba kamu ke pekan skeptisi katanya. Itu ahli-ahli fisika, ahli neurologis, ya, ahli-ahli saintis sengaja menentang kekristenan, sengaja melecehkan Yesus. Saya gak pikir ini kalau agama tetangga pasti udah terjadi. Terjadi apa gak tahu lah, pembakaran, pembunuhan. Ini pengecut-pengecut hanya berani melecehkan Yesus dan kekristenan, gak berani melecehkan yang lain. Coba melecehkan agama sepupu, habis mereka. Lalu Pak Andar tanya ke teman-teman, kok kita gereja orang-orang Kristen gak marah? Ya, kok kita gak berbuat sesuatu, diam aja. Teman-temannya ketawa. Ngapain? Dia bilang, itu orang-orang sinting semuanya. Kalau orang sinting, kita lawan, ya sama aja kita juga ikut sinting seperti mereka. Bagus ya. Saudara ingat, apapun yang diucapkan manusia, apapun yang dilakukan manusia, untuk melecehkan Alkitab, melecehkan kekristenan dan menghina dan mengejek dan melecehkan Kristus, tidak mengubah derajat kedudukan dari Kristus sendiri. Nangkep gak saudara? Kalau kamu itu profesor yang hebat, genius di kampus, suatu hari kamu ke market, kamu buru-buru lalu parkirnya miring. Lalu tukang parkir maki-maki kamu dengan kata-kata kotor. Saya tanya, menurunkan kepintaranmu dan derajatmu sebagai profesor gak? Jelas enggak. Itu yang salah parkir loh. Sekarang yang benar-benar ya, melakukan kebenaran dan keadilan tetap bisa dimaki, dilecehkan. Menurunkan derajatmu nggak? Jelas enggak. Jadi Yesus Kristus tetap maha adil, tetap maha benar, tetap maha suci, tetap maha penghakim yang adil. Walaupun untuk sementara di dunia ini diejek, dihina, dilecehkan, termasuk gereja Tuhan, termasuk firman Tuhan, tidak mengubah semua sifat Allah dan derajatnya dan kedudukannya. Itu sebabnya tidak perlu dibalas.
Tidak perlu reaksi yang sama dengan aksi itu. Orang sinting kalau dilawan, saudara ikut sinting. Orang gila kalau dilawan, saudara ikut jadi gila. Dibiarin aja. Kenapa? Karena nanti suatu saat, akan tiba suatu saat, semua hal yang melawan Tuhan, menentang Tuhan, menghina Tuhan dan firman-Nya dan gerejanya akan menghadapi tahta penghakiman Tuhan yang maha adil dan maha benar. Amin. Saya nggak tahu hari ini saudara menghadapi hal yang tidak adil gak di muka bumi ini. Saya tidak tahu saudara menghadapi hal yang tidak benar gak. Dilecehkan, dihina, diejek, direndahkan, dan berbagai macam hal yang kamu alami di muka bumi ini. Ingat saudara, gak usah melawan kejahatan dengan kejahatan. Gak usah ikut-ikutan melakukan yang tidak benar dan tidak adil. Jangan. Tahan, bertahan dan bersabar. Karena tiba waktunya, keadilan dan kebenaran Tuhan akan dinyatakan dan dilaksanakan. Amin. Oh, Tuhan itu gak buta. Kadang-kala gak usah tunggu hari kiamat pengadilan terakhir. Di bumi pun nanti Tuhan bisa melaksanakan keadilannya dan kebenarannya. Amin. Banyak hal yang tidak adil. Saudara tahu hari ini yang menjadi salah satu isu di Amerika dan di dunia, dalam dunia olahraga, baik di Amerika maupun di Olimpik dunia adalah apakah bisa mengizinkan mereka yang transgender dari laki-laki berubah jadi wanita, lalu ikut tanding, ya atlet transgender ikut tanding melawan masuk ke grup wanita. Nah kalau kamu transgender, kuat, gagah, perkasa, angkat besi, berenang, atlet yang hebat. Lalu suatu hari kamu bilang, aku mau ubah kelaminku jadi wanita. Lalu kamu ikut tanding di grup wanita, kira-kira menang nggak? Mungkin frustrasi kali ya, waktu atlet laki gak menang-menang ya. Frustrasi, aku jadi wanita aja deh. Operasi, sekarang ikut tanding sama wanita, gampang jadi juara. Ratusan atlet wanita mengatakan, ini tidak fair. Tapi ini dunia. Kita lihat nanti. Karena cenderung mereka berjuang mati-matian supaya transgender diterima sebagai atlet wanita. Oh, banyak hal lagi saudara di dunia yang kita lihat yang tidak adil dan terjadi. Dan mungkin saudara alami, ingat saudara bertahan. Gak perlu dilawan. Selanjutnya firman Tuhan mengatakan di ayat 10b menyebutkan bahwa mereka yang berada di hadapan Allah itu, yang melayaninya itu jumlahnya 1000 kali beribu-ribu. Ini juga simbolik, udah gak bisa dilukiskan angkanya. Selaksa dikali berlaksa-laksa artinya apa? Tak terhingga banyaknya. Tak terhingga banyaknya semua yang membantu Kristus, hakim segala hakim untuk mengadili dunia ini. Dan itu adalah malaikat-malaikat Tuhan. Kalau saudara membaca kitab Wahyu. Lalu ayat 10c mengatakan duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Siapa majelis pengadilan? Jelas ada hubungannya dengan tahta-tahta yang berbentuk jamak itu. Dalam kitab Wahyu dikatakan pasal 4 ayat 4, di situ muncul 24 tua-tua sorgawi yang mewakili seluruh umat percaya, perjanjian lama dan perjanjian baru. 12 perjanjian lama, 12 perjanjian baru. 24 tua-tua itu adalah wakil atau simbol dari seluruh umat pilihan Tuhan. Saudara dan saya suatu hari akan ikut membantu Kristus sebagai hakim segala hakim. Bersyukurlah. Kalau suatu hari kita semua menjadi pembantu Kristus dalam menghakimi begitu banyaknya manusia yang berdosa melawan Tuhan, termasuk iblis dan antek-anteknya. Kira-kira saudara perlu belajar yang adil dan benar gak? Sebelum nanti hari kiamat. Jelas. Ini sebuah hal yang membuat kita bersyukur bahwa kita dipilih bukan hanya untuk diselamatkan, tapi ikut membantu di dalam pengadilan akhir nanti. Dalam tahta-tahta yang berbentuk jamak. Indah sekali. Sebabnya setialah melayani Tuhan. Setialah melakukan yang baik dan yang benar. Ya.
Dan dikatakan suatu hari kelak, kitab-kitab itu akan dibuka, juga berbentuk jamak. Kitab kehidupan itu, ya, kitab yang menentukan keselamatan seseorang, dan kitab yang mengadili perbuatan manusia termasuk orang percaya. Jadi ada dua kitab. Kitab yang menentukan seseorang diselamatkan atau tidak, sesuai dengan imannya kepada Kristus. Dan kitab perbuatan-perbuatan, semua titipan Tuhan harus dipertanggungjawabkan. Kita akan menghadapi kitab-kitab seperti itu. Siapkah saudara untuk mempertanggungjawabkan hidupmu? 2 bulan lalu saya di Jakarta melayani, ketemu satu teman lama. Suatu hari diajak breakfast pagi. Habis makan ngobrol-ngobrol, dibilang, "Pak, saya kaget sekali. Sepupu saya ya, datang ke toko saya, mengeluarkan sebuah kartu pendeta muda dari sebuah gereja, saya gak perlu sebutkan namanya. Nih, sekarang saya jadi pendeta muda." Hah, kaget dia. Ini sepupu gue. Lu kapan sekolah jadi pendeta muda? Dia bilang, you kira jadi pendeta itu perlu sekolah? Gak perlu, repot-repot, gampang. Pendeta muda kartu begini. Saya cuma disuruh khotbah 1 kali. Ngomong aja apa kepada yang mau ngasih kartu itu. Langsung lulus, bayar administrasi, dapat kartu. Sekarang saya pendeta muda, dia bilang. Lu kira buka gereja susah? Gampang, sewa ruko. Ya, lalu tiap minggu dia atur siapa yang pimpin pujian, siapa main musik, siapa yang berkhotbah, dikasih love gift, PK istilahnya, persembahan kasih. Sudah dia bilang, uang persembahan sisanya, itulah keuntungan tiap minggu. Puji Tuhan, banyak loh untungnya. Untuk pusat cukup sebulan sekali bayar 10%, itu franchise. Sudah mengerikan ya. Dan teman saya bilang, gila lu ya. Ini contoh saudara. Banyak hal-hal yang gila terjadi. Ini yang disebut dengan bisnis rohani, bisnis spiritual. Gereja dijadikan franchise saudara. Suatu hari, ingat, setiap perbuatan yang melawan firman Tuhan, setiap perbuatan yang melecehkan gereja Tuhan, dan sembarangan terhadap pekerjaan pelayanan Tuhan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sebab itu jangan saudara main-main dengan pekerjaan Tuhan. Serius, melayani dengan baik. Persembahkan yang terbaik, bukan untuk motivasi keuntungan pribadi, kepentingan golongan tertentu, bukan. Tapi sungguh-sungguh melayani dengan rasa takut akan Tuhan. Sebab setiap pribadi suatu hari harus berdiri di depan pengadilan Kristus, hakim segala hakim. Amin. Serius. Lalu dalam ayat 11 dicatat bahwa Daniel melihat bahwa si tanduk kecil yang telah menyombongkan diri itu, yaitu si antikristus, harus menghadapi hukuman yang setimpal. Dia dicampakkan, dilemparkan ke dalam api yang membakar, yang disebut di sana sungai api yang membara. Itulah lautan api yang menyala-nyala selama-lamanya. Iblis, si antikristus dan antek-anteknya akan dilemparkan ke sana. Ini sejajar dengan Wahyu 19 ayat ke-20. Lalu dalam ayat 12 dikatakan bahwa 3 binatang yang lain juga diadili, dicabut kekuasaan, artinya mereka tidak bisa memerintah selama-lamanya di bumi ini. Ada terbatas dan juga menghadap pengadilan. Nah, saudara melihat ada sesuatu yang agak terbalik gak urutannya? Harusnya 3 binatang dulu dihakimi, baru yang terakhir si tanduk kecil. Tapi firman Tuhan hari ini melukiskan kepada kita, menceritakan kepada kita bahwa si antikristus itu lebih dulu diadili. Baru kemudian 3 binatang yang lain. Kenapa? Sebab antikristus adalah klimaks, puncak dari semua pemerintahan dan kuasa manusia yang sengaja melawan Tuhan dan sengaja menentang Tuhan. Itu sebabnya dia menjadi yang utama, harus dihancurkan, dikalahkan, dan dibinasakan. Baru yang lain itu mengikutinya.
Saudara, dalam hidup ini ada banyak pertanyaan yang kadang-kadang kita tidak mengerti. Kenapa ya Tuhan izinkan begini? Kenapa ya begitu? Kenapa urutannya yang berbeda ya? Saya sudah lebih lama di IGNC, dia baru datang. Kenapa dia lebih dulu maju ya? Kenapa dia lebih sukses ya? Saya sudah lama di bisnis ini, dia barusan 2 bulan. Kenapa Tuhan izinkan berkatnya lebih besar? Banyak hal di bumi ini kamu tidak mengerti. Bukan saja soal kesuksesan dan kegagalan, tapi soal banyak peristiwa. Kematian yang cepat, usianya masih muda. Seperti kokonya Emi 45. Harus pergi duluan. Sakit penyakit. Persoalan hidup, banyak hal di muka bumi ini kita tidak mengerti. Khusus yang berkaitan dengan musibah, kecelakaan, kesusahan, penderitaan. Tuhan bisa izinkan terjadi. Jangan coba diolah dengan pikiranmu. Jangan kemudian menjadi bersungut-sungut, marah, kecewa, putus asa, dan tidak terima. Tapi belajar menerima apa yang diizinkan oleh Tuhan. Maka kamu akan melihat seringkali mujizat Tuhan, perbuatan Tuhan akan terjadi di balik penyerahan diri saudara secara total. Saya baca sebuah kesaksian dari Indonesia. Ya, ada seorang bapak yang bekerja sebagai pengawas sekolah sekaligus pembersih sekolah. Semua murid-murid suka sama dia. Sebab bapak itu baik, ramah, sopan, bersih. Mulai dari anak TK, anak SD, SMP, SMA, semua menyenangi dia. Termasuk orang-orang tua yang menunggu anak-anaknya, khususnya orang tua, anak-anak TK. Senang dengan Pak Tono. Tukang bersih gereja itu. Suatu hari sekolah itu ganti kepala sekolah yang baru. Kepala sekolah yang baru ini lebih disiplin, lebih profesional. Dia bikin peraturan baru. Semua pegawai sekolah harus punya pendidikan. Nah, Pak Tono ini buta huruf. Mungkin sekolahnya kelas 2 juga gak lulus SD kali. Gak punya pendidikan, ijazah SD aja gak punya, dianggap buta huruf. Lalu setelah diinterview, Pak Tono dinyatakan harus di PHK. Wah, sedih sekali. Sebab dia sudah kerja di sekolah itu 30 tahun. Bayangkan, kamu kerja di satu tempat 30 tahun, kamu mengabdi. 30 tahun kamu berjasa dan melakukan hal yang baik. Tahu-tahu di PHK. Kira-kira gimana kalau di sini? Marah gak? Langsung beli pistol, besok dor bosnya. Banyak orang stres begitu ya. Kalau kecewa sama bosnya langsung didor. Di Indonesia nggak bisa, dia sedih. Ya. Orang tua murid juga kaget, tapi dia harus keluar. Dia duduk di samping sekolah, dia menangis, dia sedih, dia nggak tahu harus buat apa. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan bagiku. Tiba-tiba waktu dia amin, dia lihat, di samping sekolah itu ada sebuah kios yang sudah lama ditinggalkan, gak dibuka, sebab pemiliknya itu meninggal dunia. Lalu dia pikir, mungkin saya buka kios bagus juga ya kalau Tuhan izinkan. Saya pengen ketemu pemiliknya, kalau Tuhan izinkan. Nah, waktu dia sedih, menangis dan berdoa itu, tiba-tiba pemiliknya datang. Kok bisa pas begitu ya, kebetulan. Lalu dia tanyalah kepada pemiliknya, boleh nggak sewa tempat ini, saya pengen buka, jualan ya barang-barang makanan jajanan. Mungkin Tuhan akan memberkati. Kebetulan nih pemiliknya itu juga kenal Pak Tono. Pak Tono, mungkin dulu pernah sekolah kali. Oke, ambil aja, sewa murah-murah, silakan Pak dibuka, dipakai. Wah, seneng bukan main, Tuhan buka jalan, dia cat, dia bersihkan, kemudian singkat cerita dia mulai jualan kue-kue, jajanan, saudara. Kayak koperasi IGNC. Laku, rame, murid-murid beli, orang tua beli, rame sekali. Wah, dia senang, bisnisnya maju. Nggak lama, dia sukses, bisa buka kios di tempat lain. Bayangkan dari satu kios jadi 2-3 kios di tempat-tempat lain. Duitnya jadi banyak. Nah, yang tadi cuma simpen cash, sekarang pengen bawa ke bank. Disimpan di bank. Waktu di bank, mau buka account, buta huruf, nggak ngerti ngisi formulir. Lalu dia minta pegawainya. Ya kan?
Bu, tolong dong, aku gak bisa nulis baca. Tolong saya mau buka account, mau simpen uang di sini. Dibantulah dia sama pegawai bank itu. Sambil nulis, isi form, pegawainya bilang, aduh Pak Tono, buta huruf aja, duitnya sudah banyak begitu. Bayangkan kalau Bapak itu bisa nulis baca, pasti lebih kaya. Pak Tono senyum-senyum, salah nak, kalau saya bisa nulis baca, saya sekarang masih menjadi pembersih sekolah. Ini namanya mujizat di balik musibah. Apa? Mujizat di balik musibah. Dua-dua mu, jangan cuma selalu mikirnya mu itu selalu musibah. Mu itu bisa jadi mujizat. Tuhan bisa mengubah air matamu menjadi batu permata. You tidak tahu. Banyak hal yang kita tidak mengerti. Tapi ketika engkau bertahan, beriman, berharap, meminta dengan tulus, tanpa sungut-sungut, tanpa menghakimi Tuhan, tanpa marah-marah, dan punya sikap yang tidak sopan terhadap Tuhan. Ingat, jangan pernah meragukan firman Tuhan. Janjinya pasti firman Tuhan tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Amin. Pasti akan digenapi. Setia, taat, berharap, menunggu waktu Tuhan. Pasti tiba saatnya kamu akan mengalami mujizat Tuhan yang melampaui pikiranmu dan doa-doamu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau hakim segala hakim. Dari seluruh umat manusia, iblis, antikristus dan antek-anteknya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau maha mulia, maha benar, maha adil, maha melihat, maha tahu. Suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati kami. Banyak hal di dunia yang kami hadapi ya Tuhan yang tidak benar, tidak adil. Termasuk juga banyak hal-hal musibah, kecelakaan, kesusahan, penderitaan. Yang melampaui rasio kami, perasaan kami, pengalaman kami. Berkaryalah Tuhan. Teguhkan iman dan hati kami. Tolong Roh Kudus ingatkan kami agar tidak cepat bersungut-sungut. Tidak cepat panik, khawatir, gusar. Dan kemudian meragukan Tuhan. Atau bahkan melecehkan dan menolak Tuhan dan firman-Nya. Ampuni kami Tuhan kalau kami biarkan ada titik-titik keraguan masuk ke dalam jiwa kami dan pikiran kami. Ampuni kami Tuhan. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus cabut segala kekhawatiran, kegentaran, kegelisahan. Cabut segala keraguan, gantikan dengan sukacita sorga, iman yang teguh, kesetiaan, berharap bersandar, dan berpegang pada firman-Mu. Maka kami akan menyaksikan mujizat-Mu, kuasa-Mu yang melampaui apapun di muka bumi ini. Berkaryalah Tuhan, kami siap. Kami siap lakukan firman-Mu. Berdoa, bersyukur, meminta berkat hanya di dalam satu nama. Tuhan Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat kami, penebus kami. Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Raja segala raja, hakim segala hakim. Yang hidup selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati saudara.